Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segenap hadirin jamaah sholat zuhur di masjid atau musola tempat kita sholat ini di perusahaan Biro Asia Rahimahumullah, yang semoga Allah melimpahkan rahmat kepada terutama yang mengatur waktu acara Bapak Ancak biasa. Semuanya, para pimpinan dan segenap karyawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, coba tidak mengurangi hormat dan tahdim saya. Saya diundang ke sini untuk bersilaturahim dan sekaligus menyampaikan tema juga silaturahim. Tema yang diberikan adalah silaturahim di tempat kerja. Bapak, hadirin dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tema ini diajukan oleh pengurus DKM masjid ini atau pengurus kerohanian. Pasti ada hubungannya pula dengan harapan yang ingin dibangun di tempat kerja ini. Namun karena ini juga hubungannya dengan puasa, dengan siam, maka saya ingin menyampaikan pengantarnya terkait dengan siam yang nanti juga berhubungan dengan silaturahim. Ayat yang terkenal, Allah nyaris semua kaum muslimin sering dengar dan banyak yang hafal terkait dengan puasa adalah ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa siang sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ada yang menarik di ayat ini. Yang pertama, panggilan untuk orang beriman. Maka tidak semua orang merasa terpanggil. Artinya tergantung keimanan seseorang. Yang ada imannya terpanggil dengan ayat ini, dan kemudian perhatian dengan isi panggilan. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Setelah merasa terpanggil, isi panggilannya adalah pernyataan Allah tentang wajibnya berpuasa. Maka orang beriman akan mengikuti kewajiban itu. Setelah itu Allah tegaskan di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah penegasan. Siapa yang melaksanakan kewajiban berpuasa dengan sebaik-baiknya maka bakal menggapai derajat takwa. Sekali lagi, yang benar-benar memenuhi panggilan Allah sebagai orang beriman untuk melaksanakan kewajiban berpuasa maka akan mendapatkan derajat takwa. Dan di ayat lain Allah sampaikan betapa hebatnya takwa itu di beberapa ayat. Salah satunya surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bagi orang-orang yang beriman adalah mereka yang paling bertakwa. Artinya ketika Allah menyuruh puasa dan akan mengarahkan memiliki derajat bertakwa, berarti sama halnya dengan Allah akan mengangkat yang melaksanakan panggilan Allah melakukan kewajiban puasa menjadi orang mulia. Di ayat lain di surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua, ini firman Allah, artinya kita itu disuruh oleh Allah bersegera kepada dua hal. Pertama, menuju ampunan Allah. Karena kita itu banyak khilaf, salah dan dosa, maka sebelum menuju surga, menjadi orang bertakwa yang masuk surga itu, sebelumnya itu kita mohon ampunan dulu agar bersih dari dosa sehingga ke surga itu mudah. Nah, setelah itu bersegeralah menuju surga. Jadi berarti dua hal yang harus kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari itu, menyegerakan bertaubat, mohon ampunan, dan menyegerakan beramal soleh untuk mendapatkan surga.
Yang Allah gambarkan luasnya surga itu seperti luas langit dan bumi digabungkan, bahkan lebih dari itu. Mu'iddat yang Allah sediakan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dihubungkan dengan puasa, berarti orang yang puasa itu supaya bertakwa, supaya Allah mudahkan menuju surga, supaya dia bisa masuk ke surga. Nah, surga itu Bapak Ibu hadirin sekalian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai ayat, terutama setelah ayat-ayat dan surat tentang kiamat. Itu diisinya oleh dua kelompok besar. Pertama, ashabul yamin, orang golongan kanan yang selalu melakukan amal soleh. Dan yang kedua, as-sabiqun, orang-orang yang unggul, terdahulu dalam beribadah, pemenang-pemenang. Nah, kalau orang-orang yang ashabul yamin itu surganya biasa, tapi walaupun biasa nikmatnya luar biasa. Nah, ada yang lebih dari itu, adalah as-sabiqun, golongan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh yang Allah kehendaki untuk bersama dengan mereka. Dan isinya itu adalah mereka yang biqalbin salim. Isi di surga itu orang yang datang ke satu hatinya selamat. Jadi tidak ada hatinya celaka, tidak ada kotoran dalam hatinya, tidak ada iri dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada meremehkan orang lain, tidak ada mengejek orang lain. Nah, bahasa qalbun salim dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya yang harus kita kuatkan adalah dengan aktivitas silaturahim. Atau bukti orang yang hatinya selamat, dia itu mau silaturahim. Nah, maka kita masuk ke tema silaturahim di tempat kerja. Kita terjemahkan dulu dari maknanya. Silaturahim itu dari silah dan ar-rahim. Di Indonesia kan juga disebut rahmi, sama saja, tapi kalau Arab aslinya adalah rahim. Silah itu dari wasola, nyambung, yasilu, menyambungkan, silatun, proses persambungan, proses hubungan. Berarti silah itu orang yang mengadakan proses ikatan hubungan. Rahmi itu dari rahimah, sayang atau berkasih. Rahim, sayang yang lebih, tidak kasih sayang biasa. Makanya salah satu bahasa rahim yang diterapkan ke ibu kita adalah kandungan ibu kita itu disebut rahim. Karena bukti cintanya ibu ke anaknya adalah dengan mengandung 9 bulan di dalam rahimnya, yang cintanya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Bayangkan dari mulai awal hamil sampai 9 bulan kemudian melahirkan, itu ibu tidak ada namanya benci ke anak di dalam kandungan, bahkan mengeluarkan duluan, kecuali orang yang memang hamilnya hasil pemilu pernikahan hamil dahulu, yang tidak dengan perencanaan gitu, kecelakaan, ada yang menggugurkan dan lain sebagainya. Tapi orang beriman yang sah hamilnya, yang sah pernikahannya, yang normal secara umum, dia luar biasa. Seorang ibu itu sayangnya kepada anaknya selama 9 bulan di dalam kandungan. Maka bukti sayangnya ibu itu, tempat ngandung anaknya disebut rahim. Jadi berarti menghubungkan kita silaturahim itu seperti menghubungkan sayangnya ibu kepada anaknya di dalam kandungan. Mengejarnya ke sana, walaupun tentu mungkin tidak bisa sama, tapi betapa seorang ibu sayang kepada bayi di dalam kandungan, itulah silaturahim yang harus kita upayakan. Jadi secara bahasa, bahwa silaturahim itu menghubungkan kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang. Jadi karena yang utama itu rahim itu adalah kekerabatan, anak ke orang tua ke anak, adik ke kakak, ke om, ke paman, ke pakde dan sebagainya. Tapi di Al-Quran itu disinggung juga bahwa yang harus kita hubungan itu dawil qurba, orang-orang yang dekat, kerabat. Maka kerabat itu dari bahasa Arab, qurba, dekat. Nah, dekat itu dua makna. Dekat secara persaudaraan darah, tadi ayah, orang tua dan anak, kakak,
Pak De, Bude, paman, om, dan lain sebagainya. Nah, kerabat kedua orang dekat itu tetangga. Jadi dua-duanya perlu kita sambungkan silaturahimnya, sambungkan hubungan kasih sayang. Namun kerabat darah itu harus diutamakan. Jadi kalau ada tetangga, ada saudara darah, kita mau bersilaturahim, yang diutamakan yang kerabat darah dulu, barulah ke tetangga. Nah, kalau kerabat kita jauh, itu kondisional, tapi tetap harus diperhatikan. Wajar di junubi, jadi kerabat yang jauh pun, tetangga jauh pun tetap harus diperhatikan. Saking pentingnya silaturahim. Nah, Rasulullah SAW sebelum saya sampaikan dari Al-Qurannya pernah mengungkapkan ada 4 amalan yang dengan amalan itu akan memudahkan orang masuk ke surga. Nah, salah satunya silaturahim. Jadi beliau bersabda di dalam hadapan sahabat, Absus salam. Pembukanya banyak, jadi para sahabat-sahabat sekalian, kalau bahasa kita, kerjakanlah yang 4 yang memudahkan ke surga. Yang pertama itu absus salam, sebarkan salam. Disebarkan salam, tebarkan keselamatan. Tebarkan keselamatan berarti kalau ada orang yang membahayakan, kita tolong, itu tebarkan keselamatan. Tapi yang paling mudah pelaksanaan tebarkan salam itu diawali dengan ucapan salam yang kita ucapkan ke saudara kita. Ketemu, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Nah, bukti penebaran assalamualaikum itu kalau ada orang celaka kita tolong, ada orang yang membutuhkan kita tolong, ada orang yang sakit kita tengok, itu absus salam. Yang kedua, wa'atimu ta'am, beri makan orang-orang yang butuh makan, fakir miskin, yatim, du'afa. Siapkan sebagian rezeki kita, sisihkan ke sana. Kalau sendiri-sendiri mungkin repot nyanturinya, atau bisa jadi bentrok, satu du'afa si A nyantunin, si B nyantunin. Tapi kalau diorganisir akan lebih baik. Maka di Islam ada panitia atau ada kelompok yang mengatur, itu namanya amil zakat, pengurus, pengatur zakat, menampung zakat dan membagikannya. Itu dalam rangka mengamalkan itu al-imu ta'am, memberi makan. Tapi kalau kita melihat orang miskin, tidak perlu nyari dulu amil zakat, maka diserahkan lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau amil zakat biasanya khusus dengan zakat. Tapi kalau kita di luar zakat, sedekah, maka al-imu ta'am itu yang langsung dilakukan. Nah, yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim, sambungkan kasih sayang. Nah, ada menarik di dalam hadis lain, laisal kafa'ah, laisal wasil bil kafa'ah, atau kama qala Rasul. Jadi bukan dikatakan penyambung kalau hanya menjaga. Jadi kalau kita sudah akrab dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, kita menjaganya itu belum dikatakan menyambung, itu baru menjaga yang mesti kita jaga. Tapi yang namanya silaturahim itu saudara kita yang lama nggak ketemu karena masing-masing punya aktivitas. Begitu kita teliti, kita punya orang tua, kakak, adik orang tua, siapa saja, anaknya siapa saja, ternyata salah satu dari saudara orang tua itu belum pernah ketemu. Maka kita menyengaja liburan itu nyari beliau, nah itulah silaturahim. Atau ada orang yang qati'ur rahim karena kasus harta, itu kasus waris, itu orang tua kita dengan adiknya itu enggak akur gitu. Nah, kita yang ingin nyambung silaturahim itu datang menyampaikan bagaimana caranya agar kuat lagi bersaudara. Nah, itu namanya silaturahim. Tapi bukan berarti yang kafaat tadi yang menjaga juga ringan, itu juga pahalanya besar. Tapi lebih besar lagi kalau silaturahim putus kemudian kita sambungkan. Nah, wasilul arham itu yang dimaksud adalah demikian. Nah, yang keempat, washolul lail. Wahai sahabat, sholatlah di malam hari. Wanasuyam, saat orang-orang pada tidur. Nah, ketika 4 itu dilakukan, kata Rasulullah, satu tadi tebar salam, absus salam, wa'atimu ta'am, beri makan orang yang butuh. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, sholat malam tatkala orang banyak yang tidur. Yang ini kan semuanya dimotivasi di bulan Ramadan. Absus salam salam kita di bulan Ramadan itu lebih. Kenapa? Setiap sholat itu diakhiri dengan 2 kali salam. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Dan sholat sunnah yang biasanya sendirian di bulan Ramadan berjamaah. Artinya di bulan Ramadan kita salamnya lebih. Belum lagi kesadaran kita dengan dekatnya dengan Allah berpuasa, itu otomatis kita mengucapkan salam itu lebih mudah. Ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Tapi tidak dengan puasa pun sebaiknya itu dilanggengkan. Masuk kantor ketemu yang dekat, assalamualaikum dan berjabat tangan, itu afsus salam. Wa atimu ta'am, di bulan Ramadan itu dianjurkan banget. Siapa yang memberi orang berbuka walaupun dengan air dan kurma, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang diberi berbuka tadi tanpa mengurangi pahalanya. Kita yang puasa dapat pahala, ngasih orang berbuka juga dapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang kita kasih berbuka. Sebagai motivasi bahwa sodako atau mengasih makan orang yang membutuhkan itu penting dan dimotivasi di bulan Ramadan, terutama kepada fakir miskin. Saking pentingnya bersodako di bulan Ramadan, Allah wajibkan mengeluarkan sodako di akhir Ramadan yang disebut zakat fitrah. Ini bagian dari pengembangan al-imuton. Wasilul arham, yang ketiga sambung silaturahim. Wasolul lail sholat, kata Rasulullah ditutup hadisnya, udkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Jadi 4 tadi itu amalan yang mempermudah dan mengantarkan kita ke surga. Maka silaturahim salah satunya adalah harus kita giatkan, terutama di tempat kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad surat ke-47 ayat 22 dan 23. Fahal asaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa taqatta'a arhamakum. Apakah kalian hampir menghendaki dengan kalian berpaling? Ada yang menerjemahkan dengan memiliki kekuasaan kemudian berpaling untuk melakukan kerusakan di muka bumi dan untuk memutus silaturahim. Ini ayat sebelumnya itu orang ketiga yang dibahas, bahwa orang-orang itu sudah masuk Islam, kemudian dia akan mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Diingatkan, kalau ingin abadi keselamatannya, hati-hati kalian semua, jangan sampai kalian berpaling dengan Allah berikan kekuasaan seberapapun, kemudian berpaling dengan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi bahasa Arabnya itu namanya iltifat. Habis membahas orang ketiga, umat Islam secara umum, kemudian membahas di depan orang kedua, orang mukhatab. Ini artinya hal yang sangat penting, harus jadi perhatian. Jangan sampai kalau sudah memberi nikmat banyak kepada kita dengan Islamnya, dengan amal ibadahnya, rusak itu semua keislaman kita gara-gara berpaling merasa memiliki kekuasaan dengan melakukan kerusakan di muka bumi dan dengan memutuskan silaturahim. Ini 2 hal yang menjadi perhatian khusus, dan faktanya tidak sedikit orang diberi kekuasaan kemudian dia merasa berkuasa kemudian melakukan kerusakan di muka bumi atau berlaku semena-mena, dan biasanya dampaknya akhirnya dia qati'ur rahim, memutuskan kasih sayang karena merasa dia paling hebat, merasa dia berkuasa. Di ayat kedua-tiganya, ulaika, mereka itulah orang yang apa bahasanya itu, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Di orang yang berpaling karena merasa berkuasa kemudian melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim, mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Fa'asawnahu, kemudian Allah menulikan mereka, membuat mereka tuli. Tuli itu artinya bukan berarti telinganya, ayat ini kiasan, bukan berarti telinganya tidak bisa mendengar, tapi tidak ada pengaruh ajakan kebaikan dan tidak ada pengaruhnya nasihat-nasihat kebaikan. Wa'ama absorohu,
Dan bukan hanya tuli, tapi buta penglihatannya, tidak mau melihat, mengambil pelajaran-pelajaran dari yang dia lihat. Yang mestinya yang dia lihat itu akan, kalau itu motivasi akan meningkatkan semangat, kalau itu gambaran ujian akan membuat dia hati-hati. Tapi karena fa'ama absorohum, Allah butakan penglihatannya orang yang memutuskan silaturahim, dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini buta, tidak bisa melihat. Ayat ini menggambarkan betapa bahayanya orang yang memutuskan silaturahim. Nah, bagaimana hubungan dengan di tempat kerja kita? Karena ini silaturahim di tempat kerja. Maka dari sisi mana hendaklah setiap kita dimanapun kita bekerja, terutama mungkin targetnya ya karyawan-karyawan di sini, teman kerja ini ada termasuk orang dekat. Dari sisi tempat kerja kan satu perusahaan, itu kurba, kerabat dalam sisi sama-sama sebagai suatu bagian dari karyawan di perusahaan. Maka berhubungan silaturahim, hendaklah hadirkan kasih sayang kita terhadap sesama teman kita. Minimal kalau ketemu salam sekaligus mendoakan. Syukur-syukur ketika apalagi dengan satu tim gitu, jangan hanya ingat ketika di hadapan kita, saat habis sholat kita doakan kesehatannya, didoakan keberkahannya. Itu bagian dari upaya menguatkan silaturahim. Nanti hubungannya dengan apa pekerjaan dan perusahaan, pasti itu akan meningkatkan apa manfaat besar bagi perusahaan. Dan lebih dari itu adalah amal ibadah, itu adalah pahala yang luar biasa. Yang tadi kata Allah, udkhulul jannata bisalam. Kalau kita sambungkan silaturahim, maka Allah akan masukkan ke surga dengan penuh keselamatan. Nah, kemudian kedua hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, ini karena waktu sampai jam berapa Pak? 12.55 boleh. 12.55. Dia ada dua hadis. Tidak ada dosa, atau barang siapa yang melakukan dosa dan tidak ada dosa yang disegerakan akibatnya di muka bumi ini, di dunia ini, dan tetap akan dapat balasan di akhirat, kecuali dua hal. Pertama, al-bagyu, perbuatan dolim melampaui batas. Yang kedua, qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Kalau kita misalnya dengan saudara nih, saudara kakak adik, kita sengaja nggak mau ketemu gitu, tidak peduli gitu, dan apalagi ada niat memang mau memutuskan silaturahim, itu pasti Allah akan berikan balasan di dunia, dan di akhirat juga akan Allah berikan juga balasan. Paling tidak ketika orang tua meninggal, tentang warisan bisa jadi ada masalah, atau paling tidak gampang diprovokasi oleh setan golongan jin maupun oleh setan golongan manusia, yang dampaknya nanti akan bermusuhan dan akan permusuhan itu bisa turun-temurun. Tapi kalau silaturahim dihubungkan, itu bakal ada keberkahan. Maka itu salah satu akibat dunia. Dan kalau bermusuhan itu tidak sedikit Pak, dampak ruginya di dunia itu berdampak kepada nyawa, kepada sakit dan lain sebagainya. Dan salah satu beberapa orang yang sering diskusi dan konsultasi, beberapa penyakit yang aneh itu salah satu penyebabnya adalah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Karena tadi setan golongan jin dan golongan manusia bisa memprovokasi untuk mendoakan buruknya. Misalnya pemutus silaturahim melakukan kedolimannya dengan fitnah lah, menghina dan sebagainya. Orang yang terdolimi itu diprovokasi aja oleh setan, udah doakan aja keburukannya. Orang terdolimi itu doanya makbul. Maka begitu dia mendolimi, mudah-mudahan dia pincang gitu. Bisa jadi itu orang yang didoakan itu pincang karena kedolimannya. Itu gimana dampaknya? Ya dua-duanya jadi dosa. Karena memang qati'ur rahim itu provokasinya adalah setan, sehingga setan terus akan mencari, mengarahkan dia menjadi temannya ke neraka. Nah, maka ini bahayanya qati'ur rahim, balasannya di dunia cepat dan di akhirat pun akan mendapatkan balasan pula. Nah,
Lawannya berarti silaturahim. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambahkan pengaruh umurnya. Jadi bahasa hadisnya itu ada dua, ada dipanjangkan fi umrihi dan fi asarihi. Jadi kalau umrihi itu umurnya yang panjang, kalau fi asarihi itu pengaruh umurnya yang panjang. Maka hadis ini kalau diteruskan itu, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, waliyasil rohimah, maka hubungkanlah kasih sayang, hubungkanlah silaturahim. Ini penafsirannya ada tiga. Pertama, Allah itu kan sudah menentukan umur setiap orang. Si A dulu di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan umurnya 64 tahun. Tapi dengan silaturahim umurnya tetap, tapi pengaruh umurnya panjang. Tak baik gitu. Karena dia mau silaturahim. Baiknya apa? Misalnya karena dia sering berkunjung ke sahabatnya, ke saudaranya, dia sering didoakan. Kemudian karena dia sering berkunjung, saling nasihati, dia mendapatkan nasihat dan dia pun memberi nasihat. Kalau nasihatnya diamalkan, maka itu menjadi tambahan pahala. Mandala ala khairin falahu mislu ajri amsalihah. Barang siapa orang menasihati kebaikan, kebaikan itu diamalkan, maka yang amalnya dapat pahala dan yang menasihati juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya dia. Nah, itu keberkahan silaturahim. Jadi penafsiran pertama, bahwa umurnya tetap, tapi berkah umurnya yang bertambah. Yang kedua, rezekinya juga tetap, tapi manfaat rezekinya bertambah. Gajinya sama 15 juta misalnya, tapi karena rajin silaturahim, temannya sedang nyantunin yatim, dia ikut nyumbang 100.000 dengan santunan yatim. Yang tadinya mau dia buat jajan ke warung biasa habis 200.000, karena ada santunan yatim, di silaturahim ada santunan yatim, maka harta 100.000 itu berkembang menjadi pahala yang luar biasa. Nah, itulah berkah dari harta bagi orang yang mau silaturahim rezekinya. Atau dengan silaturahim itu justru dia bisa jadi mendapatkan hadiah, mendapatkan pemenuhan kebutuhannya dengan ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan keluarganya. Maka rezekinya secara kuantitas tetap, tapi keberkahannya bertambah. Itu makna pertama. Makna kedua, ya bagi Allah mudah saja untuk menjadikan umurnya panjang. Yang bahasa ulama itu menafsirkannya, kalau umurnya ditentukan 64, tapi karena dia silaturahim, Allah kehendaki menjadi 65, menjadi 67. Bagi Allah mudah saja. Itu pun takdir Allah. Rezekinya bertambah pula, Allah berikan tambahan karena berkahnya silaturahim. Itu penafsiran yang kedua. Jadi silaturahim ini karena sabda Rasulullah itu yakin menambah baik untuk pelakunya. Nah, dikaitkan dengan hubungan kerja di tempat kerja, karena yakin Allah akan memberikan keberkahan umur dan keberkahan rezeki, maka kalau dihubungkan dengan tempat kerja, kalau atasan dan bawahan ada rasa silaturahim, rasa kasih sayang, itu akan membuat nyaman di tempat kerja, akan membuat semangat dalam bekerja. Dan kaitan dengan rezeki itu keberkahan hasil usaha di perusahaan itu akan meningkat. Tapi beda kalau tidak ada silaturahim, itu tidak nyapa, cemberut saja, misalnya bawahannya ke atasan cemberut, atasannya ke bawahan cemberut, itu bisa jadi kenyamanan berkurang, semangat berkurang, itu berdampak kepada hasil dari pekerjaannya juga berkurang. Maka penting sekali di dunia pekerjaan itu, di tempat kita semua ini, untuk dikuatkan silaturahim. Nah, ikatan silaturahim itu ya dengan Allah saja transaksinya, pengamalannya dengan teman kerja. Bagaimana kita hadirkan salamatus sodar kita, selamatnya hati kita, dengan menebarkan keselamatan, baik dengan ucapan selamatnya, atau dengan memberi hadiahnya, atau dengan mendoakannya. Itu banyak cara silaturahim di tempat kerja. Atau dengan membantu. Kita sedang luang nih karena pekerjaan kita sudah tercapai targetnya. Tim sebelah ini butuh bantuan, selama tidak melanggar kode etik pekerjaannya, kita bantuin, itu lebih baik. Maka itu bagian dari menguatkan silaturahim. Atau paling tidak doa-doa kita di habis sholat kita, gitu, untuk perusahaan secara umum, untuk orang-orangnya, untuk pimpinannya, untuk teman-teman kita itu, membayangkan bahwa
kita itu seperti satu tubuh. Ya, kalau Rasul menggambarkan al-mu'minul mu'min kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, apalagi satu perusahaan. Harus kita bayangkan seperti satu tubuh. Ada satu orang di perusahaan ini sakit, kita merasakan, maka kita doakan. Ada satu orang badannya sehat tapi sakit kinerjanya gitu, maka kita doakan. Silaturahim itu dengan menghiburnya, dengan memotivasinya. Nah, ini juga silaturahim dan ibadah pahalanya besar. Yang tadi dihubungkan wasilul arham, kalau niatnya memang mengamalkan hadis itu, menghubungkan kasih sayang, maka Allah berikan balasan surga. Jam 12.54. Langsung apa tadi tidak ada? Silakan Bapak sebelum jam 1 mungkin, sebelum saya tutup. Tambahan boleh atau pesan boleh? Baik karyawan ke pimpinan maupun pimpinan pesan ke karyawan semua. Mumpung temanya silaturahim. Gimana baca? Cukup ya Bapak Ibu sekalian? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin izin bertanya. Tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa ketika kita bersilaturahmi, kita yang usaha harta waris nih Pak Ustadz. Ya. Misalnya ada kakak dan beradik, pas itu berantem lah, Ya. harta warisan. Terus salah satu di antara keduanya yang berucap, misalnya seperti ini, sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Dan misalnya sampai kedua meninggal tuh Pak Ustadz, seperti apa solusi terbaiknya jikalau ada salah satu di antara mereka itu ada yang seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, pertama itu termasuk qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Maka nasihati segera. Karena betapa bahayanya dengan dalil-dalil tadi. Qati'ur rahim itu balasannya di dunia ada, segera, dan di akhirat tetap Allah kasih balasan lagi. Yang kedua, bagi kita saudaranya kah atau anaknya di manage, diantisipasi paman kita tadi kan. Kita datangi saja. Paman, bagaimanapun saya keponakan paman, saya seperti anak. Enggak apa-apa masalah paman dengan bapak saya, tapi saya adalah keponakan paman. Saya harus nyambung silaturahim. Sekali pamannya enggak pengaruh, jangan-jangan ini mah politik saja nih. Nah, untuk mempengaruhi enggak masalah. Jangan kapok. Justru yang namanya silaturahim itu pahalanya besar karena memang tidak mudah. Dan setan itu ngocok-ngocokin, udah bapak kamu dirugikan, ngapain kamu tanggung silaturahim? Tapi Allah berikan pahala yang besar. Maka antisipasinya nasihati orang yang qati'ur rahim dan kita berupaya menyambungkan, jangan sampai melanjutkan qati'ur rahim. Jadi jangan sampai sudah ada kesalahan orang tua kita menyambungkan dosanya menjadi rantai, tapi putus rantai keburukan itu sambil upayakan orang tua kita pun merubah dirinya. Kalau misalnya orang tua kita, wah dia lebih salah gini-gini, ya dengan cara nasihat, semua orang tidak ada, bukan malaikat, pasti ada salah, ada benar. Benarnya Bapak yakin tidak benar semuanya, salahnya dia juga tidak salah semuanya. Saya sering nasihati ke saudara, ke teman-teman, kalau ada kasus keluarga itu saya suka membayangkan orang tuanya. Mari kita renungkan orang tua kita. Misalnya saudara berantem gitu, bayangkan orang tua bapak dan abang ini masih hidup, yang sekarang di alam saja masih hidup. Ketika dia melihat anaknya damai, ketika dia melihat anaknya akur, yang dia kandung, yang dia lahirkan, yang dia besarkan, yang dia sekolahkan, damai, gimana kira-kira orang tua kita? Senang apa? Sedih? Pasti jawabannya senang. Tapi bayangkan orang tua kita ada dan menyaksikan anaknya berantem, itu pasti sedih. Bisa jadi akan ngomong, kalau tahu anakku berantem gara-gara harta, mendingan tidak punya harta, kan begitu kira-kira. Tapi bukan itu yang diinginkan. Orang tua itu justru mencari harta untuk anaknya agar anaknya bahagia. Maka bahagiakanlah orang tua dengan silaturahim antara anaknya. Itu salah satu nasihat upayanya. Dan cara lain ketika memang biasanya kan orang tua, apa kamu anak kecil gitu, ya udah urusan bapak kita dengan saudaranya, tapi kita jangan meneruskan rantai qati'ur rahim. Kita justru menghubungkan silaturahim, pahalanya besar. Tadi rezekinya tambah dan lain sebagainya, yakin Allah berikan keberkahan. Allah cukup ya Pak ya, Pak Aca, Bapak Ibu hadirin sekalian. Mungkin di penghujung ini 2 menit sebelum jam 1 kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadir di sini ibadah kita diterima oleh Allah pula.
dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan baik di keluarga kita maupun di tempat kerja kita, yang dampaknya akan meningkatkan etos kerja kita, akan meningkatkan hasil kita, dan dampak dari itu adalah insya Allah gaji pun akan meningkat. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal walidana warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina la ilaha illa anta. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamintasirna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qawwi imanana wa ahsin akhlaqana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Warhamna bil Quran wa nawwir qulubana bil Quran wa ja'al hayatana ma'al Quran. Allahumma nas'alullah jalla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.